Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang apakah kamu spesial di hidup dia atau tidak. Ya. Dan khusus untuk pembacaan kali ini kita pick pile ya atau pilih kartu. Jadi ini untuk kamu yang memilih di pembacaan pertama atau di kartu pertama nanti ya yang saya tarik. Kemudian ini untuk pembacaan kedua bagi kamu yang memilih pembacaan kedua atau memilih di kartu kedua ketika nanti saya tarik. Kemudian ini pembacaan yang ketiga bagi kamu yang memilih di kartu ketiga ketika nanti saya akan tarik pembacaannya gitu ya. Jadi sebelum kalian memilih antara pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, tolong benar-benar kamu concernkan, kamu fokuskan energi kamu ikutin intuisi dalam diri kamu, atau bisa kamu jeda dulu video ini, kamu meditasi terlebih dahulu, kemudian kamu lanjutkan lagi ya. Jadi benar-benar ini untuk kalian yang ketarik di pembacaan ini ya. Dan kamu juga bisa fokuskan tentang seseorang yang ingin kamu fokuskan dalam diri kamu, yang kamu pertanyakan atau sedang kamu pertanyakan apakah kamu spesial di hidup dia atau tidak. Begitu ya. Baik, sekali lagi saya mulai. Ini pembacaan pertama, kedua, dan ketiga ya. Saya akan mulai di pembacaan yang pertama terlebih dahulu. Bagi kamu yang memilih pilihan pertama, begitu. Baik, pilihan ketiga saya simpan dulu, pilihan kedua saya juga simpan. Sekarang saya akan mulai di pembacaan yang pertama ya. Pembacaan yang pertama. Ya, di sini ada The Chariot energi yang tegak lurus. Kemudian di sini ada Three of Wands yang tegak lurus. Kemudian di sini ada Five of Pentacles yang reverse. Kemudian di sini ada Three of Pentacles yang tegak lurus. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune yang tegak lurus dan ada The Death energy yang tegak lurus ya. Ya, saya aturkan dulu. Lebih dekat lagi. Baik, bagi kalian yang memilih di pembacaan yang pertama atau pilih kartu yang pertama ya. Di sini apakah kamu spesial di hidup dia atau tidak? Yang pertama ada The Chariot dan ada Three of Pentacles yang tegak lurus ya. Keduanya di sini tegak lurus. Jadi terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kamu pernah menjadi bagian di hidup dia, atau bahkan sekarang memang kamu masih menjadi bagian di hidup dia. Tapi terbaca dengan sangat jelas, walaupun kamu pernah atau kamu sedang menjadi bagian di hidup dia, di sini terbaca ternyata dia membagi perasaan dia ini dengan orang lain ya. Artinya potensi besar yang memilih di pembacaan yang pertama ini adalah kalian yang sedang terjebak dalam cinta segitiga, atau memang kalian yang menjadi korban cinta segitiga di sini ya. Karena potensi besar di sini kayak ada orang lain selain kamu di hidup dia ya, gitu. Atau bahkan di sini bisa juga kamu punya orang lain selain dia, dan dia juga punya orang lain selain kamu juga gitu loh. Jadi energi ini adalah energi yang bisa saling dominan, saling ingin menang, saling melakukan sebuah tindakan. Tetapi yang paling
paling terbaca, paling ketarik ya bagi kalian yang memang menjadi korban atau bahkan kalian yang memang terjebak dalam cinta segitiga di sini, karena di hidup dia ada orang lain selain kamu. Ya. Kemudian ada Three of Wands yang tegak lurus dan The Wheel of Fortune yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan juga bahwa ketika dia memilihmu, ketika dia bersamamu, dia kayak nggak bisa meninggalkan orang lain di sini. Ketika dia memilihmu dan bersamamu juga, dia nggak bisa move on atau dia belum bisa bener-bener kayak fokus di hidupnya kamu gitu loh. Ya, walaupun nih misalkan raga dia bersama kamu, tapi di sini jiwa dia bersama orang lain. Atau walaupun nih misalkan jiwa dia tertuju ke kamu, tetapi raga dia bersama orang lain. Ya, karena memang di sini kayak dia menjalin sebuah hubungan dengan kamu, tetapi kayak masih ada bayang-bayang orang lain di hidup dia di sini. Mengerti maksud saya ya? Kemudian di Five of Pentacles yang reverse dan the Death energy yang reverse di sini juga terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia selalu memulai kehidupan barunya dia dengan kamu dengan cara memperbaharui atau dengan cara memanifest di sini. Tapi kayak memang hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang on off di sini. Ya, hubungan yang amat sangat tidak stabil, ya. Gitu. Dan kalau kamu di sini bertanya di pembacaan yang pertama, bagi yang memilih pembacaan yang pertama, apakah kamu spesial di hidup dia, di sini terbaca dengan sangat jelas potensi besar kamu cukup spesial di hidup dia. Karena kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dengan siapapun dia bersama, dia selalu tertuju kepada kamu atau dia selalu kembali sama kamu di sini, walaupun hubungannya nggak stabil. Walaupun dia pernah mencoba untuk move on, memilih orang lain selain kamu, tapi jatuhnya dia kembali lagi sama kamu karena dunia dia adalah kamu di sini. Dan dia selalu mengulang kesalahan yang sama, ya. Dan dia juga selalu mengulang tentang energi kesempatan-kesempatan yang berulang kali untuk pengen buktiin bahwa dia hanya fokus sama kamu walaupun itu sering kali gagal. Ya. Dan the Chariot energy, ya. Ini adalah energi dari Cancer. Ya, ini kuat sekali energi Cancer di sini. Pentacles energi dari elemen tanah Taurus, Virgo dan Capricorn. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo dan Sagittarius. The Wheel of Fortune yang tegak lurus, ya, di sini juga cukup mendominasi. Ini energi dari elemen api, Aries, Leo dan Sagittarius. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn. Kemudian the Death energi dari Scorpio, ya. Jadi yang paling mendominasi ini Aries, Leo dan Sagittarius. Yang paling mendominasi Aries, Leo dan Sagittarius. Cancer dan Scorpio. Kemudian di sini Taurus, Virgo dan Capricorn, ya. Tapi yang paling mendominasi Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Jadi kayak apa ya? Bisa dikatakan bahwa dia tidak hanya sayang sama kamu, tetapi dia juga susah untuk move on dari kamu di sini. Itulah kenapa kamu spesial di hidup dia. Kenapa kamu spesial di hidup dia? Karena kayak dia merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dari kamu ketimbang yang lain di sini. Dia merasakan kayak ada something dalam diri kamu yang membuat dia tuh terus ketarik gitu loh di kehidupan kamu. Begitu, ya. Baik, sekarang saya akan menuju ke pembacaan yang kedua bagi kalian yang memilih kartu yang kedua, gitu ya. Baik, yang pertama saya simpan, kemudian saya akan menuju ke yang kedua di sini. Baik, ini bagi kalian yang memilih kartu yang kedua atau memilih pembacaan yang kedua di sini dengan judul apakah kamu spesial di hidup dia atau tidak, begitu ya. Baik, sekarang saya akan tarik energinya.
ada King of Cups, dan King of Cups ini reverse. Kemudian ada the Lovers energy. The Lovers energy ini tegak lurus. Kemudian di sini ada Two of Swords. Two of Swords ini tegak lurus, ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, dan Ten of Swords ini reverse. Kemudian ada Page of Cups yang tegak lurus. Ada Four of Swords yang reverse, ya. Baik. Yang paling mendominasi ini energi dari Libra, ya. Sorry, Gemini. The Lovers energi dari Gemini di sini, ya. Gemini sangat mendominasi. Jadi mohon maaf, yang paling mendominasi adalah energi dari Gemini, ya. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian Cups, ya, elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Two of Swords, ya, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan lagi-lagi ini juga Sword, Gemini, Libra, dan Aquarius, ya. Jadi yang paling mendominasi ya Gemini di sini, ya. Kemudian yang lainnya juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius karena Sword, ya. Kemudian ada Cups. Cups itu air di sini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Baik. Di King of Cups yang reverse dan Ten of Swords yang reverse, di sini terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kamu dan dia itu seperti apa ya, kayak semacam pasangan atau hubungan yang lebih banyak sakitnya ketimbang bahagianya di sini, ya. Kalau ditanya di King of Cups yang reverse, apakah dia sayang sama kamu, apakah dia cinta sama kamu, apakah dia ingin hidup bersamamu, ya dia sayang, dia cinta, dan dia ingin. Tapi di Ten of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata dia lebih banyak lukanya dan kamu juga lebih banyak lukanya di sini. Jadi kayak kalian sama-sama sayang, kalian sama-sama ingin, tapi kalian sama-sama terluka. Kalian sama-sama berusaha untuk apa ya di sini? Berusaha untuk memulihkan diri kalian sendiri, bangkit dari keterpurukan kalian sendiri di sini. Tapi ya jatuhnya atau hasil akhirnya kalian ketemu lagi. Kalian bersama lagi. Kalian sakit lagi gitu loh. The Lovers yang tegak lurus. Ya, di sini kalian saling cinta. Ya. Jadi kayak kalian adalah pasangan atau kalian adalah yang memiliki hubungan, dan hubungan atau pasangan ya. Ini kayak susah banget dilepaskan gitu loh. Ya. Dan di Page of Cups yang tegak lurus juga kayak ibarat kata kamu sering merindukan dia, dia juga sering merindukan kamu. Kamu sering ngebatin tentang dia, dia juga sering ngebatin tentang kamu. Tapi di sini juga banyak sekali hal-hal yang terkadang membuat kalian bertanya-tanya, apakah dia layak untukku atau apakah aku layak untuk dia gitu loh di sini. Kenapa? Karena di Two of Swords yang tegak lurus itu kayak ibarat kata ini bagi kalian yang resonate ya, ini kayak hubungan yang sudah sering kali blokiran ya, sering kali kayak apa ya, kemudian buka blokir di sini, sering kali kayak apa ya di sini mencoba untuk menarik diri tapi ujungnya kembali lagi. Karena di Four of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang sering retak. Tapi semakin kalian sering retak di sini, semakin kalian susah untuk terlepaskan karena pikiran itu selalu tertuju ke dia. Dia juga selalu tertuju ke kamu, tapi di sini mohon maaf gengsinya juga kuat, gengsinya juga besar gitu loh. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah kamu spesial di hidup dia? Ya, sesuai dengan apa yang saya baca, potensi besar kamu sangat dan sangat spesial di hidup dia, the Lovers yang tegak lurus. Tapi walaupun kamu sangat dan sangat spesial di hidup dia, dia juga kayak capek dengan segala kedramaan, dengan segala pertengkaran, pertikaian, dengan segala kayak percekcokan yang sering terjadi gitu loh. Dia sering merindukan kamu di sini.
Mungkin dia juga sering bermimpi akan kamu di sini, dan kamu juga sama gitu loh. Ya. Karena di sini juga terbaca bahwasanya di poin kedua ini tentang rasa cinta. Cinta itu tidak harus saling memiliki. Ya. Tetapi cinta di antara kalian adalah cinta yang cukup kalian rasakan dan cukup kalian kayak bener-bener inginkan di sini. Tapi juga kalian pikirkan, yang dimana dengan karakter kalian berdua yang sama-sama keras, sama-sama sensitif di sini, itu kayak bener-bener susah untuk bersatu, susah untuk menjadi pasangan atau susah untuk menjadi couple gitu loh di sini. Ya, gitu. Dia menunggumu, kamu juga menunggu dia. Tapi di sini kalian penuh dengan kegengsian, sehingga kayak menunggu tapi pura-pura tidak menunggu. Kenapa? Karena gengsi tadi. Padahal di sini kalian selalu merindukan, menginginkan tentang pertemuan, atau kalian selalu menginginkan dan merindukan tentang kerujukan di sini, atau bahkan di sini kayak kamu selalu memanggil-manggil dia dalam hatimu. Kamu ingin banget kayak dia sadar akan segala kesalahan dia, bukan malah dia sok yes untuk tidak mengakui kesalahan dia gitu loh. Tapi pikirnya dia, ya, batinan dia juga di sini kayak dia ngerasa kamu juga salah, kamu juga perlu untuk yang bergerak atau beraction sekali menemui dia atau meminta maaf ke dia gitu loh. Tapi di sini terbaca kalian saling blokir. Pertahanan dari kalian berdua sama-sama kuat di sini. Karena kalian sudah berulang kali dalam energi kesendirian karena pertengkaran yang sudah terjadi, sehingga hubungan kalian retak. Tapi walaupun retak ya kalian belum bisa untuk move on gitu loh. Jadi kamu sangat spesial di hidup dia. Ya, kamu sangat spesial. Jadi bagi yang resonate di pembacaan kedua, ya di sini yang harus kamu pahami, ketika di sini hubunganmu dengan dia adalah penuh dengan ketoksitan, ya, maka kamu memang perlu untuk mengevaluasi hubungan itu dan mengevaluasi tentang kemauan kamu sendiri gitu loh di sini. Kamu mau nggak bertahan dengan ketoksitan, atau kamu mau nggak di sini bersabar dengan ketoksitan, atau kamu mau nggak merubah ketoksitan tersebut gitu loh. Jadi harus ada pertanyaan besar untuk dirimu sendiri gitu loh. Karena memang terbaca ya bisa dikatakan kalian sama-sama keras di sini. Ya, sama-sama keras gitu loh. Tapi kan lagi-lagi hidup itu adalah pilihan. Saya serahkan pada kalian yang memilih hidup kalian sendiri. Tapi kalau dari pembacaan ini ya kan harus apa ya di sini, ibarat kata punya referensi bahwa cinta tidak harus memiliki. Karena secinta-cinta kalian, seingin-inginnya kalian, di sini terbaca ya karakter dari kalian berdua, tujuan kalian berdua ini kayak susah banget untuk disinkronkan. Jadi kayak jatuhnya kalian capek sendiri, berantem lagi, cekcok lagi gitu loh. Ya, begitu. Baik, sekarang saya akan menuju ke pembacaan yang ketiga bagi yang memilih kartu yang ketiga ya, atau bagi yang memilih pembacaan ketiga begitu ya. Baik, sekarang saya simpan. Saya akan mulai di pembacaan yang ketiga. Pembacaan yang ketiga bagi kalian yang memilih kartu ketiga, atau bagi kalian yang memilih di pembacaan yang ketiga begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Ya, di sini ada the death energy, dan the death energy ini tegak lurus. Ada six of pentacles yang reverse. Kemudian di sini ada the star energy yang tegak lurus. Wow, ada five of swords yang tegak lurus. Ada eight of cups yang reverse, dan ada seven of cups yang reverse ya. Baik, energi tentang apakah kamu spesial di hidup dia atau tidak begitu ya. Baik, di sini ada the death, dan di sini ada six of pentacles yang reverse. Di the death energy dan six of pentacles yang reverse,
terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa ini adalah hubungan yang jumping ya. Kenapa saya katakan ini adalah hubungan yang jumping? Karena potensi besar kayak hanya salah satu, bisa itu kamu atau bisa itu dia, yang lebih banyak effort dalam hubungan atau yang lebih banyak perjuangan dalam hubungan di sini. Karena memang terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa mungkin kayak dia sudah banyak sekali berkorban tentang apapun, terutama dalam hal finansial di sini, dan dia kayak sudah banyak sekali berjuang mati-matian atau bahkan mempertahankan dalam hubungan di sini, dan memang ya terbaca hasil akhirnya ya yang satu leha-leha, yang satu berdarah-darah gitu loh di sini. Ya, sehingga ada rasa capek. Terutama berdarah-darahnya dalam hal finansial. Dan ini membuat dari pihak kalian yang berdarah-darah, yang berkorban dalam hal finansial itu capek banget. Kemudian di sini ada the star dan ada five of swords yang tegak lurus. Di the star dan five of swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa ini adalah hubungan yang dimana kalian saling cinta sebenarnya. Kalian saling berarti di kehidupan satu sama lain di sini. Ya, kamu berarti untuk dia, dia berarti untuk kamu. Tapi di five of swords yang tegak lurus kayak apa ya? Ini hubungan yang penuh dengan rasa capek, rasa lelah gitu loh, nggak kuat. Bahkan di sini kayak kadang banyak sekali overthinking yang membuat kayak kamu malah justru sakit sendiri atau dia juga sakit sendiri di sini. Karena banyak sekali kayak pertengkaran-pertengkaran yang membuat kalian di sini kayak sesak gitu loh, yang membuat kalian di sini kayak apa ya, susah untuk beristirahat dengan tenang gitu loh di sini. Karena kayak kamu terlalu banyak memikirkan dia atau bahkan dia terlalu banyak memikirkan kamu dari masalah-masalah yang telah terjadi, dari perjuangan atau bahkan pengorbanan yang telah dilakukan di sini. Ya, ada Eight of Cups yang reverse dan Seven of Cups yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas juga kayak perjalanan asmaramu dengan dia atau perjalanan hubunganmu dengan dia adalah perjalanan di sini yang ibarat kata selalu ternodai ya dengan kesalahpahaman dan selalu ternodai dengan berbagai macam pilihan. Mungkin kau punya banyak sekali pilihan di hidupnya kamu untuk melanjutkan dengan dia atau tidak, untuk memilih dia atau tidak, atau pilihan di mana banyak orang yang datang atau dia pun sama di sini. Tapi kayak walaupun banyak pilihan di satu sama lain, terbaca kayak ujung-ujungnya kalian bertemu lagi, bersatu lagi, rujuk lagi. Karena apa? Karena kalian saling cinta. Tapi itu kayak hanya membuat hubungan semakin tertoksit kan gitu loh di sini. Ya. The death energy dari Scorpio ya. Scorpio mendominasi sekali. The star energy dari Aquarius ya. Aquarius mendominasi juga. Kemudian Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn. Sword energi dari Gemini, Libra dan Aquarius. Cups energi dari Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Tapi yang paling mendominasi Scorpio dan Aquarius di sini. Jadi kalau ditanya apakah kamu spesial di hidup dia, ya di sini terbaca kamu cukup spesial di hidup dia gitu loh. Tapi walaupun kamu cukup spesial di hidup dia juga di sini kayak berusaha untuk ingin meninggalkanmu atau berusaha untuk menyerah dari hubungan kalian, atau bahkan ini juga bisa berlaku dari kamu ingin meninggalkan dia atau kamu ingin menyerah dari hubunganmu bersama dia di sini. Karena memang segimanapun prosesnya tentang hubungan kalian, ini kayak hubungan kalian hanya hubungan yang menyakiti keduanya atau bahkan lebih amat sangat menyakiti salah satunya karena kejaglingan tadi. Ya, sehingga kayak membuat kesehatan juga tidak baik di sini karena terlalu banyak pikiran di sini, karena susah tidur karena banyak pikiran juga di sini. Ya, dan juga di sini kayak terbaca juga bahwasanya
Dari pihak dia juga dia punya banyak sekali pilihan selain kamu, dan kamu juga bisa memilih untuk tidak bersama dia juga gitu loh. Ya. Jadi walaupun kamu spesial di hidup dia, tapi kamu bukan yang segalanya di hidup dia. Walaupun kamu juga berarti di hidup dia, tapi kamu bukan satu-satunya di hidup dia yang akan amat sangat dia perjuangkan. Karena di sini terbaca ada kejaglingan dalam hal finansial, ada pengorbanan yang yang hanya salah satu yang lebih berdarah-darah gitu loh. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau bahkan sebagian resonate untuk kamu ya, atau untuk dia ya yang memilih pembacaan ketiga atau memilih di kartu ketiga, maka yang harus dipahami bahwa cinta itu adalah cinta yang menurut Najah dimana kamu mencintai sesuatu hal dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kamu bahagia akan cinta itu gitu loh, atau kamu bahagia akan cinta yang kamu berikan gitu loh. Tapi ketika di sini kamu mencintai, kemudian banyak sekali rasa sakit yang kamu dapati atau kesalahpahaman yang terjadi sehingga kamu terugikan sendiri, maka kamu hanya perlu mencintai tanpa kamu di sini yang terobsesi sekali untuk bagaimana caranya harus memiliki seseorang atau sesuatu hal yang kamu cintai. Karena lagi-lagi cinta tidak harus memiliki di sini. Ya. Gitu. Jadi kalau yang di poin ketiga ya bisa dikatakan hidup adalah pilihan. Kalau bisa pilihlah hidupnya kamu yang itu membuat kamu lebih berkembang, membuat kamu lebih baik ke depannya, bukan membuat kamu yang muter-muter dalam ketoksitan yang sama gitu loh. Ya. Baik itu dari Najah, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ingat, ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif ya. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.